Shalom saudara, Bapak Ibu, apa kabar? Dimanapun saudara berada, saya yakin Tuhan tetap menyertai, ya. Dan saya harap saudara masih semangat untuk mengikuti Bible Study. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. 1 Samuel 7, akhirnya 1 Samuel 4 ada kekalahan, sekarang muncullah yang namanya kemenangan. Sebelum ke sana, mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan saja, saudara. Radabasi kita bayar, ada bayar, ada basi kita bayar. Ya radabasi kita bayar, ada bayar, ada. Basi kita berkata ya radabasi kita. Oh radabayar, oh radabayar, ada. Thank you Jesus. Makasih Tuhan untuk kejadian. Makasih Tuhan untuk kehidupanku. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you. Makasih. Ku tidak takut
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau yang berikan kami kemenangan, Kau yang berikan pertolongan Tuhan. Kau Allah yang baik. Ya radaba, ya radaba, ya radaba. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan, I bless you Lord. Oh, Tuhan yang besar, Tuhan yang tak pernah gagal. Thank you Jesus. Ya radaba, ya radaba. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia ya Tuhan. Bapa, ajar kami firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, kami mengerti perintah-Mu. Dan bukan cuma kami mengerti, tapi kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapa. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu, berkati telinga, hati, semua yang mendengar. Supaya mendapatkan sesuatu yang berharga, benih yang ditabur, boleh tumbuh berbuah, dan boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah mari kita buka saudara, 1 Samuel pasalnya yang ke-7, yuk kita siapkan Alkitab dan juga catatan saudara. Kelanjutan dari 1 Samuel 4, 5, 6, sekarang yang ke-7, masih dalam konteks cerita yang sama. Tapi kali ini terjadi yang namanya kemenangan. Nah kemenangannya ini tidak terjadi begitu aja saudara. Karena kalau Tuhan mau kasih kemenangan, dari pasal 4 juga bisa. Betul? Begitu juga dengan kehidupan kita. Dari awal Tuhan mau langsung jawab doa, kasih kemenangan juga bisa. Tapi apa permasalahannya apabila kemenangan ditaruh di depan, maka tidak ada yang belajar. Maka tidak ada proses yang dilewati. Kurang lebih seperti itu saudara. That's the concept, that's the principle. Itu yang patternnya Tuhan selalu. Karena itu apabila kita menghadapi proses, jangan takut. Mungkin rasa ada nggak enak, tapi selalu kebaikan untuk kita, saudara. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-7, bangsa Filistin dikalahkan. Tapi ini bukan artinya nanti bangsa Filistin kalah terus-terusnya, enggak, saudara. Ya, peperangan, perseteruan terus terjadi. Pasal 7 ayat 1, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Historical, kenapa Abinadab dan Eleazar? Saya research memang kurang disebutkan, kurang ada evidence-nya historical tentang mereka, tentang Abinadab dan juga tentang Eleazar ya saudara. Nah Kiryat Yearim ini adalah tempat yang nanti satu hari Daud ambil kembali tabut Tuhannya, saudara. Ya, setelah nyampe di Kiryat Yearim, tabut Tuhan itu berada di situ selama 100 tahun. Nanti baru Daud menjemputnya kembali. Nah, mari kita lanjut baca. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berhenti dulu sampai sini. 20 tahun ini bukan artinya tabut Tuhan total 20 tahun di Kiryat Yearim, tapi sejak dia ada di situ, sekarang udah 20 tahun, ya, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan mengeluh ini bukan mengeluh komplain, saudara. Mengeluh ini bukan mengeluh yang, mengeluh yang seperti di padang gurun itu. Tapi mengeluh ini bahasa Inggrisnya adalah lamentation, yang artinya berseru minta tolong, saudara. Akhirnya bangsa Israel berseru minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang, ini yang aku tunggu. Ya, dari awal kamu pakai caramu sendiri, pakai pikiranmu sendiri, kamu main angkat Ark of Covenant, perang menang, toh kamu kalah. Yang kamu butuh itu cuman kamu berseru, aku rindu dengar suara kamu. That's it, saudara. That's it. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang hancur, yang mau bertobat, berbalik ke Tuhan. This is the start of revival. Hati yang hancur. Semua satu hati, satu bangsa minta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu. This is the start of revival. This is the start of victory, kata Tuhan. Ya. Ini adalah permulaan sebuah revival.
Justru saat kita fine-fine aja, gak ada si unity, yang satu menangis buat ini, yang satu ya diem-diem aja, as long as I'm fine. Ya yang satu menangis buat jiwa-jiwa, yang satu enggak bisa saudara. Tuhan ngajarin unity itu gak cuman satu komunitas, saling mengasihi, saling dalam iman, dasar iman yang sama, saling sama hobi, interest. Bukan cuman itu unity, tapi unity juga menangis untuk hal-hal yang sama saudara. Bayangkan saudara, dengan unity saling mengasihi aja firman Tuhan bilang berkat aku perintahkan. Apalagi kalau yang unity satu gereja, satu komsel bisa menangisi, berseru minta tolong untuk satu tujuan yang mulia. Luar biasa. Tuhan itu langsung pintu sorga terbuka dan ada kuasa di dalam gereja. Teguran buat saya sebagai pelayannya Tuhan. Kadang-kadang kita cuma pusingin hal-hal rumah sendiri, pusingin hal-hal pelayanan, udah habis tenaganya ya saudara. Pelayanan banyak. Tapi marilah kita juga punya tangisan hati yang buat jiwa-jiwa, satu unity. Karena disitulah kuasa Tuhan bisa tercurah, disitulah revival bisa tercurah. Mari kita punya hati yang bisa menangis buat anak-anak muda, saudara. Ya, buat keluarga-keluarga, buat janda, buat yatim piatu. Saya berdoa, dimanapun saudara bergereja, apabila ada yang mengajak saudara untuk menangis bersama untuk satu tujuan yang mulia, go for it saudara. Karena di situ ada terjadi revival. Amin. Ya. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga. Kita akan coba habiskan saudara ayat ketiga sampai yang ke-17 ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Ya kamu perlu pertolongan kan, kata Samuel. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, if you turn from your wickedness, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengah Tuhanmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Kalau kamu udah bertobat dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini doang ya. Ini bertobat itu. Ya. Buang berhala, hanya menyembah Tuhan saja, berbalik kepada Dia, maka Tuhan akan tolong katanya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret. This is revival. Dan beribadah hanya kepada, this is revival. Dimana kalau zaman-zaman puluhan tahun lalu, dulu saya lihat, anak-anak muda, orang-orang di dalam retret, kalau terjadi kebangunan, mereka bertobat, mereka keluar dari jalan mereka yang jahat, mereka buang berhala-berhala mereka. This is revival happening. Ayat 5, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ya, perhatikan, saat hati mau berbalik kepada Tuhan, elemen daripada sebuah doa yang dahsyat itu mulai ada, yaitu Samuel yang menjadi perantaranya antara bangsa Israel dengan Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Saudara, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap. Saudara, saya mau beritahu bahwa musuh itu selalu takut saat anak Allah bertobat, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, taat kepadanya. Saya mau kasih tahu, iblis itu gemetar, saudara. So whatever he attacks you with, iblis itu takut saat saudara bertobat. That's the power. That's the power kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musuh akan takut dan gemetar. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusuru, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran.
Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Untung ada Samuel, betul? Betapa beruntungnya kita. Samuel yang adalah imamnya pada saat ini sudah diganti oleh Tuhan Yesus Kristus, yang selamanya tidak pernah bercela, yang selamanya menjadi perantara kita, tidak pernah berhenti berdoa sama kita. Makanya Yesus bilang, kamu berdoa dalam namaku, doamu pasti nyampe ke Allah Bapa. Karena aku duduk di kanan Allah Bapa, aku sudah dimenangkan, aku sudah bangkit, aku tidak bercacat celah, dan apapun doamu pasti didengar Bapa. Bangsa Israel untung ada Samuel, lebih lagi untung kita ada Tuhan Yesus. Karena itu apa yang menghalangi kita daripada bertobat dan menyembah Tuhan saja, saudara? Apalagi yang menghalangi kita? Tidak ada. Selama kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mengikuti jalannya, doa kita didengar Tuhan. Amin, saudara. This is a privilege. This is a power, rahasia yang tersembunyi buat kita orang Kristen, saudara. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Lagi worship, saudara, lagi mempersembahkan korban bakaran, diserang sama orang Filistin. Siap gak? Nggak siap. Mata tertuju kepada worshiping, bukan tertuju kepada militeri. Pasal 4 kalau saudara perhatikan, mereka konsennya kepada militer. Dengan militer bisa menang. Apalagi ada tabu Tuhan. Di sini terjadi perubahan paradigma yang luar biasa. Menang bukan karena kekuatan militer, bukan karena resource, tapi menang karena mempersembahkan kurban kepada Tuhan, berbalik 100% sama dia. Wow, ini luar biasa banget, saudara. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Misma baru setelah itu mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Gak ada strategi, gak ada apa. Tuhan yang berperang melawan Filistin. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, ya. Saudara lihat dari awal mereka emang berkemah di Ebenezer, tapi di sini dimaknai oleh Samuel, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. The stone of help, the stone of hope daripada Tuhan, Ebenezer. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Perhatikan, wow, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Orang Filistin gak lagi ganggu-ganggu Israel di masa ini, karena mereka udah kapok, saudara, sama Tuhannya Israel. Udah dikacau-kacauin tuh sama borok, sama tikus-tikus, saudara. Mereka masih gatel, mereka coba lagi serang bangsa Israel. Mereka ketakutan karena bangsa Israel mulai bertobat, saudara. Iblis ketakutan. Tapi kuasa Tuhan sudah melindungi orang-orang Israel, saudara. Ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada orang Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Ya, semuanya kembali pula kepada orang Israel. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Counter attack sudah berhasil, saudara. Kemenangan terjadi. Ebenezer bukan karena kekuatan, tapi karena hati yang berbalik from wickedness. Dan Ebenezer berarti pertolongan Tuhan ada di tempat ini. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sana rumahnya dan di sanalah ia memerintah orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara perhatikan, apabila ada pertobatan di dalam kehidupan saudara, maka ada Ebenezer di dalam kehidupanmu. Apabila ada pertobatan di dalam kehidupan kita, ada revival. Apabila ada pertobatan di dalam keluargamu, dalam komunitasmu, ada Ebenezer. Sebuah batu yang tidak pernah akan lenyap selama-lamanya. Pertolongan Tuhan ada di tempat itu. Luar biasa sekali 1 Samuel 7 ini. Dan kita juga belajar satu lagi tentang doa, saudara. Tentang doa yang dijawab Tuhan, kita belajar di sini.
Untuk doa dijawab Tuhan, saudara pertama perlu yang namanya perantara. Di sini perantaranya ada Samuel. Tapi kita punya perantara yang lebih hebat dari Samuel, namanya Yesus Kristus, tadi saya udah bilang. Perantara checklist udah. Yesus yang selalu mendengar doa kita. Selama kita berdoa di dalam Dia. Ya. Maka kita punya perantara. Dan dituliskan di firman Tuhan di Ibrani, perantara kita ini bukan perantara yang biasa, tapi perantara yang tahu kelemahan kita, tahu kesalahan kita. Dia tahu rasanya hidup di dalam daging, tapi memang dia tidak berbuat dosa, tapi dia tahu rasanya seperti apa, dan dia tidak berdosa sama sekali. Dan marilah kita datang kepada perantara kita dengan penuh keberanian untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu firman Tuhan yang bilang sendiri. Kita punya perantara, kita punya akses yang valid dan legal. Itu dibeli sama Tuhan, bukan diusahakan sama kita. Makanya kadang-kadang kita dalam berdoa kita suka pakai kekuatan kita. Tuhan, wah kalau saya emang lagi fine-fine aja nih rohaninya, saya lagi fire nih, saya lagi bener hidupnya, wah kalau berdoa rasanya, wah pasti terjadi, pasti. No. Pasti terjadi karena perantara kita Yesus Kristus. Bukan karena kesucian, kekudusan kita. Saudara butuh perantara dan saudara butuh hati yang bertobat. Dan yang ketiga, saudara harus melakukan doa itu. Ya, there is a collective prayer. Ini yang kita lihat adalah collective prayer, prayer massal secara besar. Karena itu perlulah ada collective prayer di dalam kehidupan kita. Perlu ada mesbah keluarga, perlu ada menara doa, perlu ada kita ikut ke ibadah raya di situ berdoa bersama-sama. Di dalam komsel perlu berdoa. Kita perlu mengelilingi kehidupan kita dengan collective prayer event. Ya. Dan juga kita perlu yang namanya trust sama Tuhan. Samuel cuma ngomong gampang, satu kalimat. Kamu bertobat, Tuhan pasti tolong. Mereka nggak pakai ragu, saudara. Di sini mereka belajar trust sama Tuhan. Apakah saudara trust Him? Walaupun kamu sedang menghadapi sesuatu yang impossible, apakah kamu trust Tuhan? Itu salah satu bahan makanan untuk sebuah bahan raw ingredients untuk sebuah doa, saudara. 2 Tawarik 7:14 yang sering kita baca. Dan umatku yang atas namaku disebut, that's Israel, betul? Merendahkan diri. Umat Israel merendahkan diri di sini. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka mengeluh di sini, itu bahasanya kurang baik sebenarnya, tapi lamented. Mereka merendahkan diri, mereka berdoa, ya, lewat perantaranya yaitu Samuel, dan mencari kembali wajahnya Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mereka buang Baal, Asitoret semua. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Humble ourselves di hadapan Tuhan. Berbalik dari semua, artinya humble ourselves. Buang berhala artinya humble ourselves. Dan mencari wajahnya Tuhan. Saya yakin umat Israel selama 20 tahun ini mencari wajah Tuhan. Kalau belum diketuk, saudara ketuk terus. Saudara minta terus, gak pernah berhenti. Berbalik dari jalan yang jahat dan meminta. Berbalik dari jalan yang jahat, meminta. Pertahankan kekudusan, meminta. Pertahankan kekudusan, meminta. Ini yang diajarin firman Tuhan sendiri, saudara. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kemenangan kepada bangsa Israel sekaligus mengajari kami bahwa dari awal Kau sudah bisa memberikan kemenangan, tapi Kau mengajarkan kami banyak hal. Tuhan, dari 1 Samuel 4-7 Tuhan, Kau mengajarkan kami kasih-Mu Tuhan, bahwa Kau mencari jalan kembali yang untuk mengetuk pintu kami. Ya, Kau yang selalu bekerja di balik layar yang kami gak tahu Tuhan. Dan Kau mengajarkan kami untuk humble ourselves dan untuk berdoa karena kami punya perantara yang luar biasa, yaitu Engkau ya Yesus. Bapa, aku berdoa buat semua yang mendengar, biar kami benar-benar sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dan gak lagi menyembah berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami percaya Kau pasti mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar banyak. Semua karena the power of Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Hanya di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.